Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini tanggal 28 April 2024 atau bertepatan 19 Syawal 1445 Hijriah di Pasung RT 06. Kita akan mengadakan acara halal bihalal keluarga besar RW 08 mengucapkan minal izin wal faizin, hilangkan sekat, jalin silaturahmi dengan erat, bangun sinergi kemaslahatan umat. Alhamdulillah sudah tersedia kursi untuk anggota dewan dan tamu undangan yang lainnya, dan di sini halal bihalal tentunya mengundang seluruh TPS 1 sampai RT 6. Alhamdulillah sudah siap tempatnya dan cukup megah. Sini halal bihalal, sekali lagi didukung oleh 6 RT, tentunya kerjasama dengan seluruh jajaran DKM dan KRW-an. Alhamdulillah tim media sudah siap dengan segala sesuatunya. Kami alhamdulillah insyaallah akan melangsungkan acara ini secara live. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya demi untuk kemajuan dakwah di media sosial Masjid Nurul Hidayah. Syamana wa syamakum minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dimaafkan Bapak Ibu. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Sama-sama kita mudah-mudahan menjadi fit kembali, dan kedepannya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya satu momentum yang ingin saya bicarakan pada malam hari ini pun, yaitu mengenai program. Jika memang warga Gerah Lestari mensetujuinya, DKM, saya pribadi mengajak pada seluruh jamaah, kita akan mengadakan program Safari Subuh. Safari Subuh yang akan dilaksanakan setiap 1 pekan sekali, yaitu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali, yang terjadwal pada 1 bulan, awal bulan, yaitu jadwalnya Habib Muhammad. Saya mengajak kepada Bapak Ibu warga Gerah Lestari, kiranya setuju, kita akan laksanakan gebrakan, yaitu Safari Subuh yang dilaksanakan pada awal bulan, yang pengisi tausiahnya atau pembicaranya Habib Muhammad bin Syihab, ya, hampir lupa play. Setiap bulan, teknisnya bagaimana? Saya akan mengadakan 1 bulan sekali, tapi nanti akan diketuai oleh setiap RT. Sebesar-besarnya ini khusus ya, jadi karena ini momen lebaran, saya mohon maaf juga kepada istri saya di pojok sana ya. Saya mohon maaf lahir dan batin karena
waktu lebaran sebelum mudik tidak bisa mendampingi ya. Cuma itu yang bisa disampaikan. Yang mungkin mohon maaf bapak-bapak seharusnya nggak ditampilin di sini, tapi itulah kata hati saya yang saya minta maaf supaya lebih sempurna. Saya sekali lagi mohon maaf kepada istri saya tidak bisa dampingin mudiknya. Mungkin mudah-mudahan tahun depan ada umur panjang kita bisa mudik bareng ya gitu. Ya mungkin itu aja Bapak Ibu dan adik-adik Irma. Terima kasih kebersamaannya dari RT 01 sampai 06 ya, karena tanpa bantuan Bapak dan Ibu mungkin tidak jadi begini. Oh, sedikit lupa Bapak-bapak ya, mungkin Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang suka kopi silakan ya. Kopi itu bukan dari saya, itu semua donatur ya dari warga ya, silakan tinggal pilih Pak. Kalau kopinya itu adanya ya, mungkin kalau ada yang mau nambahin silakan di situ. Tapi saya kira sudah cukup ya itu kopinya. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih dan terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan grup lawak 4 sekawan yang terdiri dari 10 DPR RI 2 periode 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2014. Maksudnya sudah 2 periode ya Pak ya? Oke, berarti kemudian kegiatan rutin Abah Komar saat ini Bapak Ibu ya, beliau ternyata juga adalah seorang pendidik ya. Beliau adalah dosen tetap di kampus. Oke, kemudian juga merupakan dosen tetap di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Pondok Gede, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kampus Universitas Prima Graha Kota Serang, Banten. Dan saat ini Abah Komar juga luar biasa menyelesaikan kuliah program doktoral ya, S3 Doktor Ilmu Pendidikan di Kampus Pasca Sarjana Universitas Serang, Banten. Luar biasa ya. Di tengah masih meluangkan waktu untuk menempuh pendidikan, karena memang pendidikan ini adalah ilmu yang Abah Komar kita langsung saja panggil dengan panggilan akrabnya yaitu Abah Komar. Kami nasihat-nasihat dari Abah Komar. Waktu dan tempat dipersilakan. Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun ittaqullah. Kirain udah nyampe. Ngarerewas bae.
Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, berangkat jadinya. Mohon izin yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh politisi, tokoh wanita, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, tokoh bangunan, dan lain sebagainya. Bapak-bapak yang tercinta dan ibu-ibu yang dicintai oleh bapaknya masing-masing. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, barangkali hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Panongan Ayah, Bapak Dr. Andes Haji Hun Heru Untari, ada atau yang mewakilinya gitu. Bapak Lurah Mekar Akti ada. Waalaikumsalam. Duduk Pak. Siapa nih? Ya dulu. Lalu biar duduk dulu deh. Oh, iya. Yang ditulis oleh Ibnu Arabi dan diperkuat oleh Ibnu Sina, ilmu Islam itu kalau mau ngaji Islam tuntas, ketemu dengan Islamnya, ya harus tuntas ngajinya, harus ini yang bicara bukan Abah Komar baca buku As-Sirul Azim yang ditulis oleh Ibnu Arabi dan diperkuat oleh Ibnu Sina, diperkuat lagi oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirahul Aziz. Ilmu Islam itu ada 4 tingkat. Satu yang disebut dengan ilmu syariat. Ada di sini nih. Tarekat artinya jalan. Ibarat lautan yang luas tidak terbatas. Hakikat ibarat mutiara yang terpendam di dasar lautan. Kita harus mampu tenggelam ke dasar lautan untuk menemukan dan memegang mutiara ini. Siapa manusia Islam yang sudah mampu menemukan mutiara ini dan memegangnya, dialah orang yang sudah disebut sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah di sini tahu hakikat sholat duduk apa jare, tahu hakikat puasa bukan apa katanya, tahu hakikat sholat, hakikat haji bukan apa katanya. Ih, ngaji mah jangan apa katanya, tuntas ngajinya. Bunda, siapa orang yang sudah ngaji sampai sini Bunda? Orang tua zaman dulu mah 100 hari lagi mau selesai, 100 hari lagi mau pergi, panggil anak cucu, Neng, Cep, jangan kemana-mana, Mbak Putri mau pergi jauh, 100 hari lagi mau selesai, 40 hari lagi mau selesai, dia sudah panggil anak cucu semua. Jangan kemana-mana, bapakmu mau pergi, 40 hari lagi mau selesai, 7 hari lagi mau selesai, 3 hari lagi mau selesai. Hari H jam D dia sudah tahu kapan berangkatnya. Sehingga yang disebut dengan husnul khotimah itu bukan orang yang meninggalnya ditabrak mobil, bukan orang yang meninggalnya jatuh dari pesawat, bukan orang yang meninggalnya yang dianiaya orang, bukan orang meninggal yang karena perkelahian, karena kejadian. Sudah hawas kalau ngaji Islamnya sampai sini. Ibu mau pergi dulu ya. Ibu pesen ini A, B. Orang dulu seperti itu. Yuk kita tuntas ngajinya. Ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Jangan setengah-setengah. Abah merasa ini, apa merasa orang yang
dilahirkan setengah-setengah. Mungkin ayah dan ibu saya mengerjakan saya dulu setengah-setengah. Pendek tidak, jangkung tidak. Yuk, maka ibu bapak sekalian, kita sambut setelah kita ngaji rasa selama 1 bulan. Karena kata Ibnu Sina, ketika sebuah pertemuan dilakukan yang bernuansa ibadah, kata Ibnu Sina, ada 3 macam manusia yang melakukan ibadah. Ada 3 macam orang dalam melakukan ibadah apapun. 1, ada orang melakukan ibadah semata-mata karena kepingin masuk surga. Kalau ada orang seperti ini orang ibadahnya seperti pedagang. Dia selalu main hitung-hitungan dengan Allah. Orang yang kayak gini akan kena penyakit, namanya penyakit sum'ah, riya, ujub, takabur. Kepengen dipuji orang, ibadahnya 1 tuh. Yang kedua, kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadah apapun bentuknya, dia lakukan ibadahnya karena takut masuk neraka. Kalau ada orang seperti ini, dia akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Yang penting gugur kewajiban. Aku sudah sholat, yang penting gugur kewajiban. Aku sudah bayar zakat, yang penting lunas hutang. Aku sudah munggah haji, yang penting sudah selesai rukun Islam yang kelima. Di kampung dipanggil haji pakai topeng putih, sorban putih. Sehingga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang kerjanya tiap tahun Tangerang, Mekah, Mekah, Tangerang, Tangerang, Mekah, Mekah, Tangerang tiap tahun. Walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, wawasannya tetap sempit, picik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung. Nomor 2 tuh. Nomor 3, kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadah, dia tidak pernah berharap surga, dia tidak pernah takut masuk neraka, dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini, orang yang sudah tidak menduakan Allah. Orang yang seperti ini, kalau dia punya motor, mobil, taruhnya di garasi. Bukan taruh di sini, bukan taruh di sini. Karena ada banyak kejadian ketika sudah menghadap kiblat, dia menyatakan, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kata malaikat, Allah kamu ngomong saja. Hati dan pikiranmu masih pada cicilan motormu. Ibu, bapak, tante, salah satu tanda orang yang lulus puasanya total, dia menaruh Allah, posisi Allah pada tempatnya yang paling tinggi. Dia tidak pernah menduakan Allah. Suaminya tidak ditaruh di sini. Suaminya tidak taruh di sini, tapi di samping. Seorang suami boleh mencintai istrinya sepenuh hati sebagai tanda bukti cinta suami pada Allah. Tapi jangan sekali-kali berusaha memiliki istri, karena istri bukan milik suami, dia milik Allah. Satu waktu dia pergi, satu waktu diambil Allah. Jadi ketika istri diambil atau jauh dari kita, dari suami, atau katakanlah ketika suami dipanggil oleh Allah, ketika istri dipanggil oleh Allah, suami tengah malam bisa bicara kepada Allah, ya Allah, kau boleh ambil istriku, asal kau jangan ambil rasa cintaku padamu ya Allah. Subhanallah, Allahnya maunya begitu Bapak, Allahnya nggak mau dimadu. Seorang istri boleh mencintai suami dan anak-anak sepenuh hati sebagai tanda bukti cinta istri kepada Allah. Tapi jangan sekali-kali berusaha memiliki suami dan anak-anak. Suami dan anak-anak bukan milik istri, dia milik Allah. Jadi ketika ibu jauh dari suami,
Ibu bisa berkata pada Allah, kau boleh jauhkan aku dengan suamiku, asal kau jangan jauhkan rasa cintaku padamu ya Allah. Subhanallah, Allahnya senang mendengar sikap kita seperti itu. Yuk, sebagai tanda total kita berpuasa di bulan Ramadan, kita taruh suami dan istri pada posisinya yang pas. Jangan di sini, jangan di sini. Allahnya cemburu, Bapak. Jadi motor, mobil taruhnya di garasi, jangan taruh di sini, jangan taruh di sini. Ribet urusannya. Gitu. Alhamdulillah. Ini saya hitung-hitung dari sini, tetap aja ya, majelis ibu-ibu paling banyak yang datang ini. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Luar biasa, paling lebih banyak, ya kan? Tetap lebih banyak. Sebab saya baru terima penelitian, Pak RW, hasil penelitian terbaru riset internasional bahwa penduduk planet bumi sekarang penduduk planet bumi sekarang diduduki kalau kaum istri lebih banyak. 1:5, nyaris 6, Pak, perbandingannya itu. Saya tarik ke belakang, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah siapa yang dimuliakan? Jawabnya ummuka. Ketika ditanya yang kedua, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Yang ketiga ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Baru yang keempat beliau berbeda jawabnya, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapak sia. Pengajian apapun saya lihat ini ibu-ibu paling banyak nih, luar biasa. Akhirnya saya teliti, Pak, benda-benda langit juga semua mungkin jenis kelaminnya perempuan nih. Bumi ini jenis kelaminnya perempuan nih. Bumi asal kata dari kata ibu-ibu, bumi bukan pakmi, perempuan nih. Ada bulan, perempuan tuh. Asal kata dari kata ibu-ibu, bulan bukan paklan. Matahari, perempuan tuh. Mama, matahari bukan pak tahari. Ada yang kecil-kecil, bintang. Asal kata dari kata bibi, bintang bukan mangentang. Perempuan semuanya. Makan, mama, perempuan. Minum, mimi, mami, perempuan. Tepuk tangan dulu buat perempuan. Nama-nama kota di Nusantara rata-rata jenis kelaminnya perempuan, Bunda. Bandung, mbak-mbak. Bogor, mbok-mbok. Cirebon, enci-enci. Pontianak, empok-empok. Balikpapan, mbak-mbak. Majalengka, emak-emak. Bandung, mbak-mbak. Sumedang, Subang, susu. Ya kan cuma perempuan yang punya susu. Laki-laki yang nggak punya susu. Cuma mungkin penyakit juga cuma buat perempuan, Bunda. Bisul, bibi. Budek, bu-ibu. Buduk, burik. Burut nggak ada burut itu. Tapi mudah-mudahan semua ibu-ibu yang hadir adalah para wanita luhur. Amin. Boleh saya nyanyi ya? Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya, yang selalu memberi cinta untuk putra putrinya, dengan tulus ikhlas kasihnya, tak ingin dia dibalasnya. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya. Saat aku di kandungan, dibelai kasih sayang,
cintaku tiada tara. Jangan pernah kau sakiti ibu yang susah payah melahirkanmu. Apabila engkau menyakitinya, disebutnya kau anak durhaka. Kan selalu ku ingat semua jasanya, selalu ku turuti petuahnya. Jadilah kau anak berguna bagi siapa saja. Ibumu selalu berdoa untuk putra putrinya. Ibuku bagaikan sang surya, selalu menyinari dunia. Oh Tuhanku yang Maha Kuasa, berilah dia surga. Oh Tuhanku yang Maha Kuasa, berilah dia surga. Ingat emak. Pak RW, saya udah yatim piatu Pak, udah nggak punya. Terima kasih. Saya udah nggak punya ibu Pak, nggak punya bapak, udah yatim piatu. Jadi kalau Pak RW Pak Lurah ketemu saya harus ngelus-elus kepala saya Pak, terus kasih duit. Ayah saya, ayah kandung sama ibu kandung makomnya di Tangerang Pak, Bu, Tangerang. Jujur nih Abang mau tanya, di hari raya Idul Fitri sekarang, siapa yang ibu kandungnya, bapak kandungnya masih ada? Nah, alhamdulillah ya, yang masih ada, masih hidup ya. Ada yang sudah almarhum ibunya? Ada. Yang masih hidup boleh nanya nggak Abah? Pernah cuci kaki kan ibu kandung yang melahirkan? Coba angkat tangannya, siapa yang pernah mencuci kaki ibu kandung yang melahirkan? Ya Allah, dikit banget. Ibu kandung yang melahirkan kita adalah waliullah sejati Bunda. Kalau ada panitia 9 wali itu jarah 9 wali. Panitia yang baik itu kalau dia bikin panitia, kalau kemudian ada yang ikut, bapak atau ibu mesti ditanya, punten ibu, sudah ibu mau ikut ini program jarah 9 wali, udah jarah ke ibu kandung? Belum, jarah dulu baru ikut ke sini. Jadi ibu kandung itu adalah waliullah sejati Bunda. Gitu. Cuci kaki ibu kandung simple memang, tapi itu maknanya dan dampaknya luar biasa. Saya rutin, Abah Komar rutin cuci kaki ibu kandung yang melahirkan. Sekarang sudah almarhumah, yang jadi sasaran ibu mertua. Iya, Ma, ini mantu emak, anak emak, minta karomahnya emak, minta keramatnya emak, biar berkah kehidupan. Mantu emak ini.
Dia nggak akan pernah keluar satu kata pun, dia hanya netes air matanya. Tapi tetesan air mata itu tembus ke Lauhil Mahfuz, dia yang bicara, ya Allah, mantuku ini pernah di dalam kandungan ibu kandungnya, tidak peduli mau mati terserah, yang penting anak ini selamat. Sekarang aku minta mewakili ibu kandungnya, berkahkan dia. Jadi apapun ibu kandung yang melahirkan itu adalah waliullah sejati kita itu. Nah, ibu bapak sekalian, kita lanjut obrolan kita. Target daripada Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Abah sudah cari dari semua buku, belum ada parameternya. Tapi dalam buku psikologi Islam Abah menemukan. Jadi kalau disebut dengan la'allakum tattaqun, takwa itu kalau boleh dianalogikan sebagai karat emas, identik dengan karat emas. Berapa Abah pakai celana panjang tahu. Mau dipakein. Kasihan lihat Abah ya. Nggak ada mau balik yang gini ya. Menggila ini mah. Sampai mana tadi ngomong? Belum ada parameternya, Bunda, Bapak. Takwa itu kalau boleh dianalogikan seperti karat emas. Berapa karat emas, berapa kadar karat emas seseorang di dalam dadanya? Kadar karat emas Islam seseorang di dalam dadanya sulit diukur. Berapa kadar karat emas Islamnya? Kagak ada yang tahu. Jidatnya boleh hitam karena banyak nyium sajadah dan mentok lantai, tapi bukan parameter. Nggak bisa jadi parameter. 24 karatkah dia? 22 karatkah dia? 18 karatkah dia? Apa karatan? Yang paling ditakutin biasanya sekarat, Pak. Iya, Pak. Belum. Nah, tapi dalam konteks psikologi Islam, Pak RW dan Bapak Ibu sekalian, la'allakum tattaqun itu bisa kalau dia tuntas melaksanakan saum Ramadan pada akhir Ramadan, dia bisa diukur secara psikologis. Ada 4 kecerdasan. Ada berapa kecerdasan? Ada 4 kecerdasan yang bisa dilihat orang yang telah melaksanakan saum Ramadannya dengan tuntas. 4 kecerdasan itu yang mana? 1, yang disebut dengan kecerdasan ruhaniyah. Bahasa Inggrisnya adversity, kecerdasan ruhaniyah. Hilaf. Kecerdasan ruhaniyah. Adversity quotient. Quotient itu kecerdasan ya. Kecerdasan ruhaniyah. Nomor 1, kita lihat dari kecerdasan ruhaniyah. Apa tanda-tanda orang yang cerdas secara ruhaniyah? Dia kalau lihat orang nggak lihat casing, nggak lihat bungkus. Paradigma yang terbangun, kalau aku menyakiti dia berarti aku menyakiti diriku sendiri. Kalau aku membohongi dia berarti aku membohongi diri sendiri. Itu tanda orang cerdas secara ruhaniyah. Kecerdasan yang pertama. Kecerdasan yang kedua yang disebut dengan kecerdasan emosional dan sosial. Apa tanda-tanda orang yang cerdas secara emosional? Kalau kita ingin melihat orang yang cerdas secara emosional, lihatlah mereka yang selalu mampu memaafkan. Cerdas secara emosional.
Dan kalau kita ingin melihat orang yang cerdas secara sosial, siapa dia? Dialah atau mereka, lihatlah orang yang cerdas secara sosial, orang yang selalu mampu mengganti kebencian dengan cinta dan kasih sayang. Cerdas, adversity, emotional and social quotient. Kalau yang nomor 1 tadi kecerdasan ruhaniah, spiritual quotient. Yang kedua, kecerdasan emosional dan sosial, emotional and social quotient. Orang yang mampu mengganti kebencian dengan cinta dan kasih sayang. Orang yang selalu mampu memaafkan, cerdas. Kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan adversitas, adversity quotient. Kecerdasan dalam menghadapi rintangan dan tantangan hidup, dan bagaimana mengelola rintangan dan tantangan itu jadi peluang. Orang yang tuntas Ramadannya, dia melakukan puasa tuntas, dia menjadi orang yang cerdas secara adversity, secara cerdas dalam menghadapi rintangan dan tantangan hidup, dan bagaimana mengelola rintangan dan tantangan itu jadi peluang. Dia menjadi seorang entrepreneur petarung. Kalau jatuh dia bangkit lagi, kalau gagal dia coba lagi, kalau salah dia perbaiki, dan dia tidak pernah menyerah. Sebab kalau kita menyerah, selesai semuanya. Sebab kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerah dan tidak berani mencoba lagi, gagal. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang sudah tidak punya uang, tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya mimpi sama sekali. Kesian banget tuh anak, mimpi aja nggak punya. Kesuksesan kita tidak diukur dari seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi dari seberapa banyak orang yang kita ringankan bebannya. Kecerdasan yang ketiga. Baru yang kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan logika berpikir, intelligence quotient. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Syayulillahi lahu wa lahunna wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa durina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Huwal jalilul akbar wa muhabbati alal mahluki bil ajhari wal fana'i bisiri min kulli disiri bihaulika wa quwatika wa bil qudratil akbar bihaqi ismillahi a'zamil akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wali walidayya. Amin. Mung sakitu tisim kuring hapunten anu kasuhun rumaos kakirangan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Abah masih banyak merasa kekurangan, terutama kurang jangkung dan kurang ganteng.
Kalau tensi darah sih normal, cuma tinggi badan yang tidak normal. Alhamdulillah umur segini Abah belum ada pantangan makan Pak, belum ada pantangan. Pantangan Abah makan dari dulu sampai sekarang cuma 3 itu aja nggak bisa makan. Babi, anjing, sama monyet nggak bisa makan. Sama satu lagi curut Pak nggak bisa makan. Makasih Bunda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicek dulu, dicek dulu namanya bener nggak, Bah? Iya, Pak Haji Gugun Gunadi. Ya betul. Juara 1 lomba. Kok lomba penahan? Enggak ya, panahan. Betul ya, Bah ya. Mangga Abah silahkan diserahkan kepada Bapak Haji Gugun Gunadi sebagai pemenang lomba panahan. Ini hati-hati kalau lewat depan rumahnya Pak Haji Gugun ya, Bapak Ibu ya. Wah. Barangkali beliau lagi main panahan. Iya, takutnya nyasar. Takut ada yang nyasar aja ini ya. Bu. Apa izinnya sama Pak Haji Gugun? Aduh. Nggak mau tuh, Abang nggak mau buka. Boleh, silakan berfoto. Boleh, silakan difoto dulu. Ya, menghadap ke kamera dong pastinya piagamnya. Iya. Iya, selamat kami ucapkan kepada Bapak. Untuk selanjutnya, Iya, selanjutnya. udah pada pulang. Mohon Berarti acara kepada kita belum Bapak Ibu, selesai. adik-adik, Om Tante jangan dulu meninggalkan lokasi Karena acara. sesuai dengan temanya tadi, Iya, kita acara akan kita yang terakhir adalah silaturahmi. silaturahmi, kita akan Saling bermaaf-maafan saling di antara kita. bermaaf-maafan ya. Sambil diiringi nanti oleh Tim Hadroh tim hadrohnya ibu-ibu dari Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Oke. Silakan lanjut. Untuk Apa? teknisnya mungkin Bapak, ya boleh dibantu Bapak. Ntar saya naik dikerjain lagi. Enggak ya, Pak ya? Ya, biarin Abah kayaknya mau Udah, Bang. salto dulu, Bang. Abang enggak apa. Udah, Abah. Bang. Senantiasa sehat, panjang umur, dan senantiasa berbagi manfaat untuk umat tentunya ya. Dan terima kasih. Berdiri, kita Silakan bersilaturahmi, langsung saja, berjabat Ibu. tangan, bermaaf-maafan. Daripada nanti hadronya Akan diiringi oleh lembab. tim Hadroh. Dan untuk teknisnya, Pak RW dan juga Ibu beserta seluruh Di sini ya? jajarannya atau Ayo. tadi perangkatnya ya. Abah di sini. Perangkat. Oh iya. Abah, Pak RW, Pak Iya. Babinsa, Mangga Pak Babin Kamtimas, untuk bisa Pak berdiri di barisan Ketua DKM. paling depan. Pak Penasehat Iya. di sini, Pak RT. Iya, Bapak Baik, RT Pak. 1 sampai RT Bapak-bapak. 06. Nah. Ketua DKM kemudian Iya. tokoh. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam
Ibu hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara halal bihalal kita pada malam hari ini yang ditutup dengan tali bersalam. Kami atas nama pembawa acara dan panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 2. Kami minta kepada para tamu undangan. Udah pulang? Ya? Panitia untuk sudah bisa berkumpul dahulu. Siap. Ayo Ibu. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3. 1, 3. Ya dah. Pak, tunggu, jangan pergi dulu. Kita dulu RW. Bisa di-share kan? Bisa. Ya, nanti di-share. Nanti semua kagak. Jauh ya kan kecil ya kalau 1, 2, 3. Belakang nggak kelihatan. 1, 2, 3. Ya udah. Awas. 1, 2.